Kita lihat bagaimana satu jamaah, satu pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Siapa pemimpinnya itu hadirin? Sultan Muhammad Al-Fatih. Berapa umurnya pada saat itu? 21 tahun. Masih muda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik pemimpin. Ketika mereka sudah menaklukkan Konstantinopel, maka mereka bermusyawarah untuk melakukan Jumatan pertama di Konstantin itu. Maka mereka melakukan muhasabah. Ya, sekarang kita muhasabah siapa orang di antara kita yang paling pantas untuk menjadi imam, untuk memimpin kita ini dalam melaksanakan sholat Jumat di Konstantinopel untuk pertama kalinya. Maka mereka muhasabah hadirin. Seorang berdiri dan mengatakan, siapa di antara kalian semua ini yang ada di sini, yang mana dari mulai balik sampai sekarang tidak pernah meninggalkan sholat walaupun satu kali. Yang sudah pernah silakan duduk, yang belum pernah tetap berdiri. Hadirin yang mulia, alangkah ajibnya, alangkah masya Allah, ternyata tidak satu orang pun yang duduk pada saat itu. Pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu bukan ahli dunia, tapi ahli takwa. Buktinya apa? Ketika mereka muhasabah, tidak satu pun dari pasukannya itu yang pernah meninggalkan sholat walaupun satu kali. Kemudian mereka muhasabah lagi. Siapa di antara kalian yang dari mulai balik sampai sekarang tidak pernah ketinggalan takbiratul ula bersama imam? Maka sebagian pasukan duduk, sebagian masih berdiri. Pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih masih berdiri. Maka muhasabah yang terakhir mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang mulai dari balik sampai sekarang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud? Maka semua pasukan duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu pemimpin hadirin, pemimpin masih muda, tapi selama balik sampai umur sekian tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Maka ini hadirin perkara-perkara yang penting, perkara keagungan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya orang-orang soleh, orang-orang terdahulu yang mana mereka ini memajukan Islam. Ini kita tanamkan dalam hati anak-anak kita, sehingga nanti mereka ini kenal kepada Allah, kenal kepada Sayyidina Abu Bakar, kenal kepada Sayyidina Umar, kenal kepada Sayyidina Utsman, kenal para sahabat. Para sahabat ini masya Allah, mereka orang-orang yang mati-matian dalam agama. Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, ayun kasiddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan aku ini masih hidup? Itu Sayyidina Abu Bakar hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berbicara seperti ini bukan merasa lebih baik, bukan hadirin, tapi kita sama-sama belajar. Jadi dakwah ini bukan untuk orang lain, dakwah ini untuk diri kita sendiri. Karena bayan hidayah kami dari pondok sebelum keluar itu, yang pertama kali kami niat ini bukan niat untuk memperbaiki orang, bukan. Kata guru kami, kalian dakwah itu yang pertama niat islah diri, niat perbaiki diri. Kemudian yang kedua niat belajar usahanya baginda Nabi. Jadi kami ini belajar Pak. Kami bukan bicara seperti ini kami paling baik, bukan. Kami ini belajar. Jadi nanti kalau kami mungkin ada kesalahan ya tolong dimaklumi. Sebagaimana mobil ya kan. Kita lihat kalau mobil di jalan itu di atasnya itu ada tulisan belajar. Kira-kira kalau lampu merah dia lewati Pak, apakah ditilang seperti ini? Atau dia dimarahi masyarakat? Tidak, karena orang tahu di atasnya tulisannya belajar. Tapi kalau ada mobil, ya kan, tidak ada tulisan belajar sama sekali, SIM lengkap, SNK lengkap, semuanya lengkap, tapi dia ugal-ugalan di jalan, melewati lampu merah, maka dia akan ditilang. Seperti itu juga kami, Pak. Kami ini masih belajar, jadi mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan kami. Kami hanya mengajak saja kepada saudara-saudara sekalian, mari kita rangkul bersama pemuda-pemuda kita untuk menjalankan agama, karena pemuda ini sangat berjasa besar dalam agama ini hadirin. Kita lihat presiden kita yang pertama. Beliau mengatakan, beri saya ini 10 pemuda, saya akan goncang dunia. 10 saja. Berarti memang pemuda ini memiliki nilai khusus dalam agama. Maka Allah Subhanahu wa taala mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah atau khilafnya, itu datang dari diri saya sendiri pribadi karena masih seorang santri, masih dalam tahap belajar. Untuk sempurna majelis kita ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.